Saya kan kulakukan untuk laporan dia ke aku yang di Polda Metro Jaya ya. Oke. Saya ngikutin advice dari pengacara saya. Jadi pengacara saya memberikan advice untuk melakukan pra peradilan. Saya ikutin aja sih langkah-langkah hukum yang disarankan oleh kuasa hukum saya. Dan itu apa yang dituntut dok mungkin? Tunggu aja nanti kalau sudah selesai kan lebih enak hasilnya daripada ngomong sekarang. Terus kenapa kemarin dokter tidak hadir? Kenapa saya pra peradilan? Yep. Menurut kuasa hukum saya, kasus yang dilaporkan Doktif, jangankan untuk naik jadi tersangka, dilaporkan aja menurut dia tidak pantas. Karena beliau beli bukan pada platform resmi, beliau beli tidak di tempat yang resmi, beli produk yang dilampirkan juga bukan produk saya, produk yang dilampirkan juga sudah BPOM. Ya kita uji aja semuanya, karena menurut dari kuasa hukumku ya jangankan untuk disidik ya, untuk berproses saja itu, untuk dilaporkan saja itu menurut dia tidak layak. Dan dok, kemarin kan ada yang nanya juga ke Doktif, kenapa sih kok kayaknya kesannya nyerang Dr. Richard terus? Nah, Doktif bilang karena Dr. Richard sudah menyerang pribadi, dok. Oh, bukan karena dia naksir saya? Iya. Bilangnya kayak begitu, gimana dok tanggapannya? Sampai katanya dibilang mandul dibilang juga diceraikan. Enggak, saya nggak pernah ngomong dia mandul. Saya nggak pernah bilang dia mandul, nggak pernah. Kalau kenapa dok? Nggak tahu. Berarti ini lebih ke Saya bilang dokpeng, saya bilang yang operasi plastik monyet, bukan dia loh. Berarti ini lebih ke penyerangan pribadi dok ya ujung-ujungnya ya? Hah? Lebih ke nyerang pribadi juga ujung-ujungnya, bukan ke skincare atau ke perusahaan atau dan lain-lain. Iya, makanya saya malas tanggepin. Saya minta maaf juga kalau misalnya saya juga sudah terpancing atau keluar jalur. Saya juga nggak mau terpancing lagi dan keluar jalur lagi, karena menurutku ini sudah nggak profesional sih. Makin lama kayak gini kan masyarakat juga ngelihatnya makin aneh dan makin lucu ya. Apalagi sama-sama profesional saling ribut satu sama lain ya. Makanya kita selesaikan aja di proses hukum. Bentar lagi juga sudah selesai proses hukumnya. Sama satu lagi ya jalan hidup masing-masing aja, saya pikir seperti itu. Dok, tapi kemarin di Mabes ketemu nggak dok? Ketemu. Apa mungkin yang dia omongin gitu? Enggak. Saya cuma Apa sampaikan diem-diem apa adanya doang di dalam penyidik di sana. Ini kan sebenarnya emak-emak yang mendapatkan informasi sebelah dengan PD-nya menyampaikan ke masyarakat. Jadi dapat informasi cuma setengah, tapi PD banget nyampein informasi ke masyarakat. Akhirnya kan jatuh sendiri. Akhirnya kan kena pencemaran nama baik kan. Ya beliau melakukan upaya hukum untuk gelar perkara terbuka, nggak apa-apa, saya hargain. Saya sedikit pun nggak bilang dia takut, nggak bilang dia ada apa-apa, nggak. Saya hargain supaya dia puas nanti kalau misalnya jadi tersangka dan nanti diketok palu harus di penjara, biar dia puas bahwa semuanya ini sesuai dengan koridor hukum yang ada. Jadi jangan bilang lagi nanti hukum dibeli atau hukum dibayar dan lain sebagainya, karena kan dia sudah menempuh semua jalur hukum yang ada. Dan saya nggak jadi masalah, bagi saya ini fakta kok. Saya punya izin prakteknya, saya punya lengkap, izin klinik saya lengkap, saya punya kompetensi semuanya jelas. Jadi menurut saya selesai sampai di sana ya silakan nanti dihukum aja, kita lihat. Berarti dengan mengeluarkan bukti-bukti ini membungkam mulut Doktif juga dong? Ya harusnya sih seperti itu ya. Kemarin juga penyidik-penyidik sana melihat ya terkejut juga, sampai ditanya kok sebegitu yakinnya. Kan Doktif kan datang ke klinik saya di Palembang. Jadi ceritanya tuh kayak gini, dia tuh datang ke klinikku yang ada di Palembang. Sampai di Palembang itu dia pakai wig loh. Iya. Bayangin loh, dia datang ke Palembang ke klinikku pakai wig, menyamar. Ya kan kalau e-tiketnya baik kan tidak seperti itu ya. Ini menggunakan wig, datang mendaftar ke klinikku, daftar, lihat dokterku, dia tanya, izin prakteknya Dr. Richard, ada nggak izin prakteknya Dr. Richard? Itu tiba-tiba dok nanya. Lalu dokterku tidak menjawab, bukan bilang tidak ada, tidak memberikan jawaban. Karena kenapa tidak memberikan jawaban? Kan kita sudah tahu ya, orang datang untuk huru-hara ya datang ya. Sehingga timku tidak memberikan jawaban. Dan dia kan bukan Dinkes, bukan dinas kesehatan, bukan Kemenkes juga yang harus kutunjukin ini izin pakai kita, ini izin kita punya. Kan nggak perlu kita tunjukin. Dia datang tidak bisa tunjukkan kan, berarti tidak ada. Dia lihat beberapa SIP karyawan saya ada, tapi dia tidak melihat SIP ku. Terus dia keluar dari sana dengan gagah dan berani, dia bilang Richard tidak punya SIP. Kalau memang saya salah, tuntut dong, tuntut. Ternyata saya punya. Jadi Dituntut. dia perawatan dok.
Hah? Dia nggak jadi. Nggak jadi, orang cuma ngetes doang. Tapi dok kemarin Tapi kalau dia mau ada perawatan di sana ketegangan boleh, nggak Dok? sih, Dok? Boleh. Dok kemarin ketemu Tanggal di 9 Mabes, Desember. ketemu di Mabes ada adu mulut atau ketegangan nggak Iya. sih? Enggak ada adu mulut. Apa? Kita ngomongin dengan pimpinan semua. Dok, kalau kemarin gelar perkara kan kasus laporan dokter di Polres ya. Bagaimana nasib Dokter Richard Lee sendiri soal laporannya yang di Polda? Sejauh mana sekarang? Dia berkeyakinan akan Keberlanjutannya. membicarakan Ya nggak apa-apa kalau beliau yakin, nggak apa-apa. Kita kan punya keyakinan masing-masing ya. Dia yakin mungkin saya akan jadi tersangka atau katanya mau 12 tahun akan ditahan. Tim kuasa hukum saya juga yakin bahwa bahkan ini tidak layak untuk dilaporkan. Makanya diperadilankan karena menurut kita itu tidak layak untuk dilaporkan. Mungkin dia bisa menggiring opini masyarakat. Ya kan masyarakat kan bisa digiring kanan kiri ya. Mungkin ada juga yang sudah terlanjur cinta dan percaya dengan dia nggak jadi masalah. Tapi kan kalau kita ngomong di hukum kan kita sesuai dengan fakta dan bukti. Yang dibelinya di mana, belinya punya saya atau tidak, videonya bagaimana, produknya BPOM atau tidak, kelengkapan produknya bagaimana, kan nggak bisa bohong di situ. Dok, kemarin Artinya alasan belum- tidak hadir Hmm? di pra-peradilan kemarin, Dok, tidak hadir sendiri. Kenapa saya tidak hadir di pra-peradilan? Untuk apa bayar pengacara, Mbak? Apa Kenapa nggak alasan sekalian- produktif, Dok? Kenapa nggak sekalian saya diminta praktek di 24 klinik saya di semua cabang Indonesia? Untuk apa saya bayar karyawan saya? Untuk apa saya bayar dokter? Untuk apa saya gaji pengacara? Saya gaji pengacara untuk ya melakukan tugas itu. Apakah selanjutnya dokter nggak akan hadir juga, hanya diwakilkan pengacara? Ya ngapain? Memang tidak wajib hadir. Apalagi doktif, lebih lagi kacau lagi itu. Nggak ada hubungannya. Yang saya prapitkan kan adalah saya dan Polda Metro Jaya. Tidak ada hubungannya dengan doktif. Terus dia hadir dalam rangka apa? Saya juga Kemarin bingung. terjadi debat kan, Dok? Mungkin dokter lihat sendiri di pemberitaan debat dengan Pak Jeffrey sendiri, gimana mungkin? Ya, saya lucu sih. Saya senang sih dengan pengacara saya berdebat dengan dia karena saya ngelihatnya aneh banget ini orang yang di sidang pra-peradilan siapa, yang datang juga siapa. Mungkin mau bertemu dokter tapi nggak kesana. Itu mungkin ya. Oke, Dok. Kata banyak orang bilang juga seperti itu. Mungkin dia datang pengen ketemu Tapi dengan pengen saya. nggak sih Dok ketemu nanti tiba-tiba di persidangan gitu buat memuaskan rasa ingin Saya ketemu takut dia yang khas. mengutarakan cinta ke saya. Dok, si dokter kan bilang tempo hari bahwa ada beberapa produk Athena dari Athena yang belum ada lisensi dari BP POM, tapi masih tetap. Karena itu semuanya produk yang ber-BPOM. Dan kita patuh kepada regulasi BPOM. Termasuk DNA Salmon di rumah saja sebelum bulan Maret 2024 itu kita jual dan itu ber-BPOM. Dan ketika BPOM memberikan teguran kepada kita dan BPOM bilang BPOM cabut, ya kita nggak jual lagi, fix. Jadi DNA Salmon di rumah saja itu kan melalui proses diskusi yang panjang ya. Jadi diberikan teguran kepada BPOM, dianggap BPOM ini harus didaftarkan dalam versi obat. Ya udah, oke, kita ikut, dan begitu dicabut, walaupun saya tidak setuju dengan pendapat tersebut, ya kita ikutin. Oke, ada berapa produk yang sekarang ini masih dalam proses pengajuan izin BP POM? Oh banyak lah, setiap kita kan setiap bulan ada produk baru, selalu ada produk baru, jadi pendaftaran ke BPOM pasti banyak sekali. Nah, apakah itu bisa menjadi celah pihak seberang untuk terus menyerang dokter? Kan saya tidak jual, Pak. Jadi nggak, produk yang belum didaftarkan BPOM tentu saja belum kita jual. Produk yang kita launching dan kita jual kalau sudah dapat izin BPOM. Oke gitu. Karena ada klaim dari dokter sendiri, ada tulisan yang sangat kecil kalau dilihatnya itu kan dengan kasat mata itu nggak mungkin gitu dilihat. Itu kan bisa juga sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen. Aduh, Ya itu kata dia loh ya. iya, makanya kata-kata dia nggak semuanya harus didengar sih. Tapi Athena sendiri ada penarikan izin atau seperti apa sampai saat ini, Dok? Klinik Cantik Athena nggak ada, aman semuanya. Saya koordinasi dengan BPOM, ya BPOM ada memberikan beberapa masukan, kita perbaikin kok, memperbaikin terus-menerus. Seperti itu aja. Oke.